Kali ini datang lagi dari Moonsgeek. Kalau sempat kita bahas yang M1W ya, kali ini ada M1V3. Yes, sebuah custom keyboard yang lengkap banget. Bagaimana sensasinya? Biar nggak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing mengenai keyboard dan juga peripheral terkait lainnya. Kali ini kita kedatangan sebuah keyboard ya dari Moonsgeek untuk barebone-nya dan juga switch dan keycap dari Akko. Mungkin akan kelihatan biasa aja ya keyboard satu ini dengan knob seperti ini ya, kelihatan biasa aja, tapi cukup menjanjikan menurut saya keyboard satu ini. Dan bagaimana pengalaman kita cobain keyboard satu ini? Tapi sebelumnya kita mau thanks berat untuk Akko dan juga Moonsgeek sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian yang tertarik. And without any further ado, kita langsung bahas aja. Oke, keyboard satu ini adalah keyboard 75% dengan 82 keys plus 1 knob ya di sini ya. Dan ini adalah layout yang menurut saya masih saya suka. Selain 65%, 75% ke atas itu saya suka banget ya. Mungkin 60% aja yang sedikit kurang cocok untuk saya. Dalam penggunaan yang lebih versatile sebenarnya. Untuk konektivitasnya sendiri sangat disayangkan, di sini hanya wired only ya. Saya pikirnya awal pada saat unboxing, wah ini sudah zaman sekarang kan agak kurang afdol ya kalau nggak triple connection ya. Saya pikir ini sudah triple connection, ternyata hanya wired only. Saya salah di situ. Untuk warnanya pun ada beberapa pilihan warna yang bisa kalian pilih. Biru, hitam, putih, pink, dan juga ungu. Jadi total ada 5 warna. Yang kita punya di sini adalah varian yang berwarna biru. Jadi biru yang navy gitu ya. Biru-biru yang agak-agak dark gitu. Untuk bodinya jelas sudah full alu body ya. Selain itu untuk PCB-nya juga hot swap south facing dengan PC plate yang sudah ada di dalamnya. Bicara soal RGB, keyboard ini tidak ketinggalan sama sekali. 20 kustomisasi RGB yang bisa kalian pilih di keyboard satu ini. Dan bisa kalian atur melalui key dari keyboard satu ini. Oke, bicara soal build quality dan desain dari keyboard satu ini, build dari keyboard satu ini full dari bahan aluminium ya, jadi full alu body ya. Dan juga bagian top case-nya ini berwarna biru dan sedikit bertekstur ini pada saat dipegang ya. Ya mungkin tekstur kulit jeruk yang agak halus ya. Jadi bukan tekstur kulit jeruk yang kasar gitu, enggak ya. Di bagian bottom case-nya pun sama ya, teksturnya sama, warnanya pun sama, jadi nggak beda sama sekali. Untuk bobotnya sendiri, keyboard ini bodinya sudah seberat 1,7 kg, jadi mantep banget ya pada saat dipegang dan padat banget. Dan memberikan kesan yang kokoh dan kuat banget keyboard satu ini. Oke, desain dari keyboard satu ini cukup standar ya. Keyboard satu ini kalian lihat di sini ya, biasa-biasa aja ya. Bahkan terlihat jelas potongan antara top dan bottom case-nya di sini ya. Untuk desainnya seperti ini aja. Ada satu USB port di sini untuk wired connection-nya. And that's it, polosan aja ya, polos banget bahkan ya. Di bagian belakangnya seperti ini. Ada embossan dari Moonsgeek dan juga 4 rubber fit di sini ya. Nggak ada fit adjustment sama sekali di sini karena memang ini alu body. That's it untuk desain dari keyboard satu ini dan sebuah knob di sini. Oke, untuk desain dari layout keyboard satu ini menggunakan layout ANSI ya, dengan non-split spacebar yang umum-umum aja kita lihat di keyboard-keyboard yang ada di pasaran. Kalau desainnya sendiri karena ini memang custom keyboard ya, jadi kita lihat dari bagian depannya aja ya. Ini keyboard yang biasa aja ya, 75 yang standar dengan knob yang cukup besar. Selain kita bahas switch dan keycap dari keyboard satu ini. Switch dari keyboard satu ini menggunakan switch Akko Dracula. Yes, salah satu switch linear yang ringan banget. Yes, paling terasa itu ringannya dari switch satu ini ya pada saat di tekan-tekan seperti ini, ringan banget, snappy, dan juga responsif. Jadi nggak ada kendala sama sekali, cuma kayak terlalu ringan aja. Mungkin saya agak prefer yang mungkin 45 GF gitu ya. Ini 35 ya untuk force-nya, GF-nya ya mungkin. Mungkin saya butuh yang 45 gitu, lebih antep dikit ya. Kalau ini ringan banget sih. Tapi ya mungkin kalian yang suka ketik cepet, ini lebih enak sih. Karena ringan banget, untuk gaming juga responsnya bakal lebih cepet juga sih. Dan switch satu ini juga tidak wobble sama sekali. Jadi saat digoyang-goyang gini juga tidak terkesan wobble sama sekali. Mantap banget di situ. Dan untuk suaranya seperti apa kita bahas sama-sama aja. Oke, untuk suaranya seperti apa kalian bisa dengar sama-sama aja ya.
Gimana menurut kalian suaranya? Kalau menurut saya sih agak talky tapi agak low to mid untuk loudness-nya sih menurut saya. Menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, berikut adalah switch dari Akko Dracula. Bentuknya seperti ini, cukup unik ya switch-nya ya. Dan di sini minim wobble ya. Menurut saya juga cukup oke di sini minim wobble. Bentuknya seperti ini, berwarna merah, hitam dan juga putih ya, mirip seperti Dracula. Kita dengar suaranya aja. Ini switch linear yang ringan banget dan gak ada masalah saya menggunakan switch satu ini. Snappy, ringan ya, dan responsif banget. Nice. Lanjut kita bahas keycapnya yang spesial juga dari Akko Boon Wonderland. Oke, untuk keycapnya sendiri bahannya oke banget dengan desain yang super unyu dan unik banget seperti ini. Kalian bisa lihat aja desainnya unik banget. Ini adalah MOG profile, yes. Salah satu profile yang belum pernah kita coba juga ya. Dan ini bentuknya juga unik dengan sudut-sudut yang membulat seperti ini. Kalian bisa lihat aja, kita lihat langsung. Yes, seperti ini ya. Jadi dia sudut-sudutnya membulat, tidak seperti keycap-keycap pada umumnya. Overall ini super tematik banget ya. Kalian bisa lihat ya, super tematik banget ya. Dengan gambaran karakter-karakter seperti roti-rotian gitulah. Legendnya juga visible dengan cukup oke, walaupun agak kecil-kecil ya. Lebih menekankan, lebih mengutamakan dari karakternya seperti ini. Nah, untuk ngetiknya ini memang agak aneh ya dengan keycap seperti ini pada awalnya. Tapi lama-lama nanti kebiasaan sih. Mungkin butuh 3-4 hari, lama-lama kebiasaan sih dengan keycap seperti ini. Tekstur keycapnya juga halus banget dengan bahan PBT dye-sub ya. Dan overall printnya oke banget, tidak ada yang misprint sama sekali. Dan karakternya ini lucu banget ya. Lucu banget. Harusnya anak-anak atau ya cewek-cewek dikasih ginian seneng banget harusnya. Oke, untuk keycapnya sendiri dari keyboard satu ini tentu saja tidak tembus LED. Itu perlu kalian pahami juga. Mungkin kalian RGB club yang suka tembus-tembus RGB-nya keluar. Selain itu juga keycapnya ini mantap banget desainnya dan juga unyu-unyu banget ya. Jadi saya suka banget keycapnya ini, tematik banget ya. Dan juga sesuai ya dengan yang saya inginkan sih. Yang unyu-unyu aja, nggak usah yang terlalu serius. Cuman drawbacknya kalian butuh sedikit penyesuaian dengan keycap satu ini. Karena memang agak berbeda layoutnya dari keycap pada umumnya. Karena dia agak sedikit membulat. Oke, bicara soal fitur dari keyboard 75% satu ini ya fiturnya standar ya. Dia memiliki HSPCB, jelas itu harus itu. Jangan sampai nggak ada ya HSPCB ya. Selain itu juga dia sudah memiliki RGB 20 mode yang bisa kalian gonta-ganti kapanpun saja kalian mau ya untuk RGB-nya. Sayang aja dia belum triple connection, masih wired only. Itu agak sedikit deal breaker untuk workflow saya menginginkan triple connection. Selain itu fitur lainnya ya dia ada knob ini yang digunakan untuk media juga ya. Oke lah di situ. Untuk softwarenya juga support QMK. Jadi ada dua pilihan yang support VIA dan support QMK. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya itu aja sih fiturnya, nggak banyak yang aneh-aneh, nggak banyak yang gimmick-gimmick. This is just a real custom keyboard. Selain kita bahas pro dan cons dari keyboard satu ini. Cons dari keyboard satu ini sayangnya dia hanya mendukung QMK ya. Sebenarnya saya berharap bisa support VIA ya. Saya lebih familiar dengan VIA dibandingkan QMK. Cuma di sini sebenarnya bisa dipilih sih. Mau kalian QMK atau VIA bisa pilih varian yang mana, bisa sesuaikan aja. Tapi ya di sini punya kita QMK. Yang kedua yaitu dia hanya wired only. Saya pikirin triple connection ya. Ya itu mungkin juga kesalahan saya ya. Tidak mendalami lebih dalam lagi keyboard satu ini ya. Saya berharap sih bisa triple connection, harusnya lebih mantap ya. Cuma ini wired only, mungkin nggak terlalu cocok aja untuk workflow saya. Tapi mungkin untuk kalian yang taruh nggak pernah pindah-pindah satu setup aja, mungkin harusnya nggak ada masalah. Cons yang terakhir yaitu desainnya agak monoton aja menurut saya. Ini standar banget desainnya ya, nggak ada permainan-permainan khusus yang membedakan keyboard satu ini dengan keyboard lain di pasaran. Jadi ya standar banget sih. Untuk pro-nya, keyboard satu ini adalah custom keyboard yang lengkap ya. HSPCB dan RGB itu sudah fitur esensial yang harus ada sih. Pro yang kedua yaitu full alu body. Yes, dia sudah full alu body dan itu sangat-sangat saya apresiasi karena saya suka bahan aluminium. Pro yang terakhir yaitu ada knob besar yang responsif di sini yang bisa kalian gunakan untuk media ya, media control macam-macam ya. Saya pun pakai di sini untuk mendengarkan Spotify. Biasa saya adjust volumenya dari knob ini. Enak banget.
Oke, kesimpulan penggunaan keyboard satu ini. So, overall sih nggak ada masalah sama sekali penggunaan keyboard satu ini. Switch-nya enak, keycap-nya juga enak, cuma butuh penyesuaian sedikit aja ya. Ya, semuanya oke lah. Experience saya menggunakan keyboard satu ini nggak ada issue sama sekali, nggak ada problem sama sekali. Cuma satu, yaitu dia hanya wired only yang mungkin sedikit deal breaker bagi saya, tidak terlalu cocok untuk workflow saya. Sekali lagi itu workflow saya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Moons Geek M1 V3, Akko Dracula, dan juga Boon Wonderland ini. Bagaimana mengenai keyboard satu ini menurut kalian? Apakah cakep ataukah aneh ya dengan keycap yang unyu-unyu seperti ini? Bisa share aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mau ada pertanyaan pun silahkan tanya aja di bawah ya. Mungkin sekian dulu. Saya Sebastian, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya and stay keep in touch.